Saya punya moto itu kadang-kadang tidak sedikit orang sukses itu lahir dari kamar yang sederhana. Coba. Oke, benar Jadi ya. banyak orang sukses itu dari kamar yang kecil, karena dia mungkin penuh tekanan. Saya harus maju, saya harus maju. Makanya kita untuk sukses butuh tekanan. Semakin besar tekanan itu berarti siap-siap deh kita menjadi orang besar. Mas Dedi, selamat datang di Sekawan Podcast Studio. Sebelumnya, jadi Mas Dedi ini hampir gagal ya kita podcast hari ini karena Mas Dedi kurang enak badan. Tapi terima kasih buat Mas Dedi karena akhirnya berkesempatan hadir di hari ini. Makasih Mas Dedi. Tepuk tangan dulu buat Mas Dedi. Yo semua tepuk tangan. Kalau Mas Dedi bisa hadir di sini, terima kasih udah nerima undangan kita. Bisa cerita nggak, Mas? Oke. Jadi memang awalnya tidak terfikir ya. Terus berjalan jadi tanpa rencana ya kan. Terus ketika balik dari Surabaya, terus balik ke Mataram, masuk jadi asisten notaris gitu di notaris yang ada di Sriwijaya gitu, enggak perlu tak sebutkan. Iya, nggak apa. Terus di sana berpikir kan, loh, ini pas jadi asisten notaris ini kapan kayanya saya ini? Ya. Ini harus apa? Harus punya modal besar juga, harus buka kantor notaris Iya, kan. jelas. Nah, di situ berpikirlah gimana caranya cepat kita umur muda bisa dapat hal yang lebih. Oke. Nah, jadi saya berpikir di situ sering ketemu klien di bidang tanah khususnya gitu kan. Timbullah pikiran, mulai muncul. Gimana caranya nih saya bisa apa membangun sebuah bisnis. Iya. Saat itu memang properti dilihat sebagian orang itu bisnis yang cukup mahal atau orang-orang yang tertentu yang bisa menjalankan, tidak banyak kan. Nah, sementara saya berangkat dari orang yang sederhana, berkecukupan, dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah cukup lah. Nah, mulailah saya mental saya coba dulu apa nih kira-kira nih. Oke, saya jalani satu-satu, ketemu sama klien ini, ada peluang tanah di sana. Nah, tanah kosong dikit, nah ini boleh kayaknya kita apa garap nih. Udah Tapi pikiran udah iya, kesana pikiran, ya, udah pikiran kesana. kesana. Tapi uang saya nggak punya nih. Gimana caranya? Nah, untungnya ada gelar MKN itu. Jadi di Surabaya itu kan saya kuliah S2. Oh, S2-nya di S2-nya di Surabaya, ya, S1-nya yes. di S1-nya di sini, Hukum. di Hukum Unram Oh, sini. saya Universitas Hukum juga, Mas. Oh, siap, Iya, siap, tapi siap. kan nggak lulus. Iya. Terus pas MKN gitu ada satu apa ya, kepercayaan jadinya. Orang ngelihat kita, oh iya, dia asisten notaris nih. Pasti dipercayalah kurang lebih seperti Iya, itu. iya. Nah, negosiasi tipis dapatlah kerjasama. Nah, di sebagian orang berpikir mungkin harus modal besar kan, tapi nggak harus ternyata. Ternyata pikiran kita harus besar. Oke. Karena modal kita sebetulnya ini kita, tubuh kita semua ini Diri modal. kita, diri Yes, kita. yes. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya coba negosiasi dan deal, memulailah bisnis kecil dari yang luasan tanah sekitar 4 are kurang lebih. Awalnya cuma 4 are. 4 are. Terus bahasanya cuman ya. 4 are besar lah. 2015 lah kurang lebih. 2015. 2015. 2014 2015. Saya lupa ingat. Terus nyoba. Nah, dari kaflingan 4 are ini bisa kita buat 4 kafling. Oke. Nah, berpikir kita gimana caranya bangun rumah, kan dapat value tuh, nilai tambah. Gimana caranya nih bangun? Saya berpikir dimanapun lokasinya tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang penting masih ada jalan untuk menuju rumah itu gitu loh. Ada aksesnya. Ada akses lah. Nah, kita coba buat lah mas. Tentunya bantuan teman-teman, ya kan, untuk support pembangunannya. Namanya kita modalnya pas-pasan nih, modal kepercayaan aja, udah bangun aja, bangun lah. Alhamdulillah, laku satu, dapat nikmati untungnya langsung, ya kan.
dapat nikmati untungnya. Laku 1, bangun 2. Akhirnya alhamdulillah selesai lah. Empat-empatnya selesai. Terus momentum dapat. Momentum dapat saat itu ada program rumah subsidi ya dari pemerintah. Jadi tidak terpikir mungkin bagi orang-orang pada waktu itu dengan apa harga segitu bisa nggak kita buat. Taunya kan kita harga rumahnya 300-an, 400-an saat itu kan. Sebelum ada rumah subsidi Iya. ya kira segitu. Jadi Iya. terima kasih nggak buat pemerintah nih. Oh terima kasih dong. Tepuk tangan dulu buat pemerintah ya. Oh ya FPA, jadi Iya, Mas iya. Dedi ini adalah CEO. Yes. Bisa jelasin nggak CEO apa? Terus baru kita lanjut cerita. Oh, Tadi, siap, biar siap, teman-teman nggak bingung siapa nih Mas Dedi. Boleh, gitu. boleh. Jadi saya direktur utama dari Narita Singgasana Group, di mana Narita Singgasana ini bergerak di bidang utamanya developer. Terus makin ke sana waktu demi waktu lewat, kita bisa kembangkan lagi. Itu kita punya sekarang Singgasana Estetik Klinik juga kita punya. Wow. Terus beberapa tahun silam juga istilahnya disunting ya sama Lombok Pos untuk kita bangun anak perusahaan di Lombok Pos yang PT Suara Nusa Multimedia bergerak di bidang IT. Tentunya saya berpikir wih, Lombok Pos yang ngajak ini, kenapa enggak gitu loh. Langsung aja kita ambil. Jadi komisaris di PT Suara Nusa Multimedia. Kita nama ininya brandnya Enlink ya. Oh, Enlink. Enlink, Pernah dengar, Nusalink. pernah dengar. Jadi untuk IT, software, hardware semuanya ada di sana. Dan itu semua di bawah umur 30 tahun. Di bawah Saat umur ini. 30 tahun. Oh, itu dia judul kita ya hari ini. Bisa lanjut cerita yang tadi Iya. setelah terima kasih sama pemerintah nih. Oh iya. Biar podcast kita disupport gitu. Iya. Kita udah prokes juga kan tadi. Udah aman. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Jadi awal mulanya seperti itu tadi, tanpa ada rencana planning. Tapi memang Tuhan tuh kasih kita kadang-kadang sinyal. Nah, sinyal ke kita yang kadang-kadang kita juga ini sinyal apa bukan gitu. Nah, dari situ padahal jurusannya MKN kok bisa larinya ke properti gitu kan. Tapi itulah namanya anugerah ya. Kita mungkin sekolah itu kan bagaimana sudut pandang kita sebetulnya, cara memandang sesuatu bukan pada poin akhirnya kita harus jadi apa karena sekolah apa gitu. Kalau bagi saya tuh enggak harus gitu. Jadi kembangkan aja apa yang kita punya, hobi mungkin. Namanya kita lagi cari jati diri. Dan alhamdulillah jati diri saya di bisnis. Sampai detik ini ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi mungkin? Berarti udah nih ya intinya Iya. adalah berarti yang benar-benar mulai mungkin bisa kita bilang untuk urusan properti ya kita bisa let's say properti itu Yes. benar-benar nol dari yang awalnya Betul. memang kerja di orang dan akhirnya sekarang bisa mempekerjakan orang ya. Dan itu orang-orang itu. Halo. Oh iya. Berarti itu untuk awal mula berbisnisnya. Dan Mhm. sekarang itu ada rencana ke depan nggak untuk bisnis yang sedang Mas Dedi kembangkan atau mungkin pengen ranah ke dunia bisnis lain? Mungkin seperti tadi kan sempat bilang ada klinik juga, dan mungkin selain klinik ada lagi nggak rencana ke depan? Tentunya pasti kita ada mimpi juga, pasti ada harapan kan. Ke depannya saya sih bagaimana fokus di developer ini juga, tapi saya di balik layar. Oke, man Jadi, behind skin ya. Yes, saya kepingin ciptain leader-leader yang bagus supaya perusahaan ini jalan sesuai sistem. Nah, yang susah tuh kita kadang-kadang menemukan orangnya. Kadang-kadang pada saat kita udah percayakan si A misal, oh ternyata bukan dia. Nah, ini yang perlu saya pelajari lebih lanjut gimana caranya supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik. Itu sih anunya. Terus yang kedua, pengen lari ke entertainment sih sebetulnya. Pengen lari ke sana. Terus karena teman-teman juga banyak yang Relasi di bidang, banyak ya, yes, pasti. bagaimana caranya bisa lari ke posisi sana gitu kan. Entah nanti caranya bagaimana, biar Allah aja yang punya urusannya. Masya Allah, Kita cuman usaha aja deh, hasil nanti biar Allah aja. Tapi walaupun akhirnya Mas Dedi sendiri tadi ngomong mulai dari nol, mulai dari ngikut orang dan yang lain-lain, tapi pasti ada kan sosok seseorang atau mungkin lebih dari satu orang yang mungkin berjasa banget buat Mas Dedi yang akhirnya ngebuat Mas Dedi sebagai seorang miliarder. Siap.
Sebetulnya sih untuk almarhum bapak saya ya. Jadi dia meninggal di tahun 2008 gitu. Jadi saya posisi lagi semester 6 saat itu di Fakultas Hukum Unram Mataram. Ketika beliau meninggal, serasa mimpi saya itu hilang. Oke, sempat down. Sempat down. 3 bulan tuh saya kayak apa ya? Harus berdiam diri, tidak terlalu lagi nongkrong-nongkrong. Ya namanya kita anak muda kan nakal ya kan. Dari situ berubah semua. Sempat nakal lah. Yo, sempat. Nggak munafik ya? Enggak munafik ya. Lumayan sih nakal. Nakal tapi akhirnya miliarder kapus mas. Iya. miliarder. Lanjut mas. Ya. Terus dari sana sosok almarhum inilah yang jadikan saya motivasi. Bagaimana kita di keluarga sudah tinggal ibu saja. Kita anak-anak lakinya ini bagaimana kita bisa survive gitu kan. Alhamdulillah setiap kali saya coba saya gagal. Motivasi tentang almarhum ini membuat saya tambah semangat gitu. Jangan sampai mengecewakan. Berarti orang yang paling berjasa adalah almarhum ayah Anda ya. Mungkin momennya saat itu yang akhirnya ngebuat Mas Dedi sempat down, tapi mungkin karena masa-masa sulit, karena momen itu yang ngebuat akhirnya ngebentuk seorang Mas Dedi yang kita kenal sekarang ya. Tepuk tangan buat Mas Dedi. Yang FYI yang tepuk tangan ini juga teman-temannya Mas Dedi di belakang. Say hello buat ada juga mereka. Ya. Nah, akhirnya kalau kita ngomongin tentang bisnis pasti banyak banget cerita, pasti banyak banget momen, banyak banget kejadian yang terlihat, maksudnya ketemu orang baru, ketemu orang banyak. Dan tadi Mas Dedi juga sempat bilang akhirnya memang punya relasi-relasi banyak termasuk di dunia entertainment dan yang lainnya. Ada nggak momen yang mungkin Mas Dedi masih ingat sampai sekarang, entah itu sad moment, happy moment, atau mungkin momen konyol yang Mas Dedi masih ingat sampai sekarang dan itu kayak nggak mungkin Mas Dedi lupain dan akan Mas Dedi ceritain ke teman-teman masuk di podcast kita. Jadi momen yang konyol itu sebetulnya dan ada ya Mas? Ada. Jadi sebelum ke properti semua ini, saya dulu sempet jualan ale-ale. Ale-ale. Lagi kita semester 6, jadi meninggal almarhum tadi, saya coba usaha. Nah, ale-ale minuman. Ale-ale minuman. Oh, teman saya ada Monty, ale-ale apa segala itu. Gosok. Iya, gosok kan. Ramenya digosok dapat tuh profit. Jadi kita nganfas. Jadi saya dulu motor kita jual, ganti pakai pickup, buatin boxnya. Nah, kita jualan tuh ke pasar-pasar. Nah, ada satu momen yang lucu gini. Ketemu waktu itu kalau nggak salah di Lombok Tengah ya. 2009 kali ya, 2008 2009 gitu. Lombok Tengah, ibu-ibu bilang, "Ih, kayaknya anak orang kaya deh," dia bilang. Terus saya bilang sama ibu itu kan, "Kalau saya kaya ngapain saya jualan ale-ale, Bu?" Dia bilang, "Ini cuman kamuflase aja," katanya. Iya, serius. Mungkin didoain. Iya, didoain. Saya bilang amin aja gitu. Terima kasih Bu ale-ale. Tapi berarti itu ya momen, salah satu momen konyol yang akhirnya mungkin saat itu nggak kepikiran, tapi mungkin akhirnya setelah menjadi miliarder baru kepikiran, astaga ternyata sinyal ini udah dikasih dari dulu, dari zaman saya masih kanvas malah. Tapi kan akhirnya tadi Mas Dedi ngejelasin kalau misalnya untuk menjadi seorang bisnis, menjadi seorang seperti Mas Dedi itu akhirnya selain mungkin tadi dapat sinyal, punya kesempatan dan lain-lain, pasti dong Mas Dedi punya strategi juga dalam berbisnis. Nggak mungkin modal nekat, nggak mungkin modal peruntungan aja, dan strateginya tuh pasti banyak banget teman-teman yang pengen tahu. Mungkin ada beberapa strategi. Kalau yang rahasia nggak usah di-share. Yang emang bisa di-share dan bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang dengerin tuh apa, Mas? Boleh. Jadi strategi simpel sebetulnya. Jadi pertama itu kita dulu semacam kita pikirkan dulu apa yang kita mau lakukan, baru habis itu kita kerjakan apa yang kita pikirkan tadi. Nah, setelah kita sudah pikirkan, kadang-kadang kan banyak orang mikir aja nggak jalan-jalan. Nah,
Di situ muncul strategi bisnisnya nanti. Strategi bisnis itu biasanya kita namanya manusia itu kan berinteraksi. Jadi kita bisa lihat, oh marketnya saat ini lagi begini nih. Nah, bagaimana kita membuat produk kita sesuai janji kita. Oke. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa membuat produk tuh punya nilai tambah. Terus yang ketiga, mungkin diferensiasi produk kita supaya lebih terkesan jauh lebih baik lah. Itu mungkin salah satu yang strategi yang tak pakai, dan tentunya didukung sama SDM sama semangat juga perlu, karena kita selama menjalanin usaha ini kan kadang-kadang ada bencana, ada ini. Kita harus bisa survive, Konsisten ya kan. Nggak boleh mengeluh. Pokoknya apa yang terjadi itu udah jalan dari di atas. Intinya kita semangat deh. Iya. Intinya semangat. Ini berarti simple banget emang, Simple, Mas. Yang simple. penting gimana kesesimpelan yang tadi dimaksud. Sebenarnya emang simple, tapi kalau misalnya emang kita setengah buat ngejalanin itu juga Ya. nggak akan ya. Tapi kalau misalnya hal simple itu bisa kita jalankan dengan baik, menjalankan apa yang kita pikirkan, seperti kata Mas Dedi, insya Allah ya bakal jadi pasti. Jangan kita ambil perannya Tuhan. Intinya kita perannya manusia, kita jalankan, kita usahakan, hasil kasih ke atas. Masya Allah. Kalau sekarang saya nggak bilang Iya. keras ya di podcast sebelumnya. Terus tapi kan perjalanan Mas Dedi dan kawan-kawan nggak sampai di sini aja ya. Betul. Pasti akan masih punya banyak rencana, masih punya Insya Allah. banyak tujuan yang pengen dicapai. Itu motivasinya untuk ngejalanin atau ngeraih itu semua apa untuk sekarang? Keluarga mungkin, teman-teman atau gimana? Ya. Jadi saya kalau di perusahaan menanamkan kekeluargaan pertama. Jadi bagaimana saya tuh seneng kalau punya karyawan, dia punya mobil sendiri dari hasil kerjanya di perusahaan saya. Ada tapi Mas? Ada, tapi udah hilang. Mungkin hilang karena gempa kali ya. Kabur. Artinya ke depan harapan saya, jadi bagaimana kita ciptakan, saya ngerasa puas kalau misalnya hampir mayoritas karyawan saya sejahtera itu. Terus dia, misal kalau kita nongkrong bingung siapa yang mau bayarin nih. Mas denger nih tulus gitu. Mas, ini tulus. Ya, ini tulus, Masya Allah. Ya. Ini tulus banget loh Mas. Gitu ya. Kesejahteraan karyawan ya. Iya benar. Terus karena saya berpikir dulu gini Mas, banyak orang sukses ini kan bukan dari karena keluarga mereka kaya. Nggak semua. Makanya saya punya moto itu, kadang-kadang tidak sedikit orang sukses itu lahir dari kamar yang sederhana. Coba. Oke, benar. Jadi banyak orang sukses itu dari kamar yang kecil, karena dia mungkin penuh tekanan. Saya harus maju. Makanya kita untuk sukses butuh tekanan. Semakin besar tekanan itu berarti siap-siap deh kita menjadi orang besar. Kalau nggak ada tekanan berarti udah nggak mungkin jadi orang. Oke, intinya itu. Kita harus keras sama dunia biar dunia tuh lunak sama kita. Kalau misalnya kita lunak sama dunia, otomatis dunia bakalan keras sama kita. Asik. Oke, sekarang kita ngomong tentang PT-nya Mas. Oke. Jadi nih bisa ceritain dikit nggak? Nggak dikit deh, kalau ini banyak Banyak deh. ya, Saya kepo, saya pengen tahu apa tuh. Oke. Ininya, Mas. Siapa tahu kan beneran saya bisa punya mobil gitu nanti. Siap. Jadi untuk PT Narita Singgasana ini sendiri, dulunya memang saya rintis dengan sendiri, bantuan juga dari teman-teman juga. Salah satunya juga ada di sini juga ikut. Saksi hidup saya dari nol. Itu namanya si Fandi itu. Tapi dia nyanyal. Udah punya mobil belum dia nih? Ya, punya dia. Tapi di sekolahin lagi sama dia. Gak apa-apa Mas, dunia emang keras Mas. Siap-siap ya. Coba bayangin deh, dia udah punya rumah, ya kan? Iya. Punya mobil. Istri udah punya? Oh, udah punya. Berapa? 1 kayaknya. Kayaknya. Mas suruh istrinya jangan tonton ini Mas. Iya. Nanti disensor aja gitu. Oke, itu. Nah, jadi PT ini kan kita rintis dari 2015 kalau tidak salah.
Jadi pembangunan tadi yang kafling 4 itu naik ke level yang lebih tinggi lagi, kita bangun rumah subsidi di 55 unit. Saat itu sudah PT bentuknya. Ya PT, sudah PT. Ya, habis itu kita lanjut ke tahap 2. Nah, pada saat tahap 2 itu saya ngelihat karyawan-karyawan saya saat itu semangat semua kan. Jadi saya perlu kasih semacam penghargaan buat mereka. Stimulus lah Ya. Gitu. Tak ajak semua mereka ke Thailand waktu itu. 13 orang. Ini ikut nih Mas Wandi. Ikut dia. 13 orang tak ajakin, jadi dari pasportnya, dari tiket, pokoknya semuanya tinggal sudah bawa koper aja tinggal udah bawa ya. koper. Oke. Nah, itu mungkin salah satu juga jadi kayak ngerasa lebih Dihargai lah. gitu. Tapi yang lucu begini, setelah berangkat ke Thailand semua senang pulang 3 orang keluar. Iya, setelah dari Thailand. Iya. 1 2 3 bulan keluar. Oke. Jadi saya ambil juga semacam, kita nggak boleh juga sembarangan ngasih Orang tanpa ada prestasi. oke gitu ya. Nah, di situ saya dapat Tapi belajar. saat itu semua semua diajakin. saat diajakin, itu. mau yang baru masuk ke masuk, kantor, baru masuk kantor, kalau nggak salah ada yang 2 bulan tuh langsung Ikut ikut ke berangkat. Thailand, enak Ikut berangkat. Gitu. Oke. Tapi dari sana saya belajar. Karena mungkin harusnya yang prestasi saja kita kasih, agar dia bisa menghargai pekerjaannya dia tadi. Bener, yang Mas. dihasilkan. Setuju banget, Nah, kalau orang ada prestasi kita aja, dia nggak akan ada sesuatu. Iya. Itu sih yang tak ambil ya. Jadi ini saya cerita apa sih sebetulnya? Suka duka apa gimana sih? Udah random aja ya. Podcast namanya gini. Iya. Jadi Iya, PT Narita tadi. Narita. Tahun ketiga, tahun keempat itu kita dapat ujian ya perusahaan ini. Jadi kita waktu itu sudah membangun total hampir 300 saat itu. Tahun ketiga keempat kita gempa terjadi. Oh ya, 2018 ya. Yes, 2018 itu kita terjadi gempa, dan memang yang di jalurnya perumahan kita 20 unit memang roboh. Padahal hari Kamisnya itu mau akad kredit. Oh iya. Yes. Jadi di situ awal titik mula kita ujian buat perusahaan. Tapi saya bersyukur lebih cepat ujiannya daripada harus nanti belakangan. Iya, benar. Jadi saya dapat pembelajaran yang banyak. Nah, dari situ kita survive. Sampai dengan sekarang 2018 masuk 2019, kita survive, masuk 2020 Covid lagi. Iya, benar. Iya kan? Benar ya. Tapi alhamdulillah lah. Allah tuh sayang sama kita, terutama yang di Lombok nih. Iya. Dua kali ini kan bencana lah kita bisa bilang. Tapi pengusaha-pengusahanya insya Allah sukses semua lah, kita lihat. Hanya beberapa aja mungkin yang bisa survive mungkin bisa gitu ya. survive. Nah, akhirnya dari 4 unit tadi sempat sebut 300 unit, sekarang PT Narita udah bisa bangun berapa unit? Hampir 600 lah kita 600 unit, bro. Dengar, semoga nih salah satu bisa dapat unitnya Mas Dedi juga. Amin. Ya. Malam ini kayaknya bebas DP deh. Saya kasih promo langsung nih. Mas, saya boleh minta kontak WA-nya kan Mas ya, event ya. Oke, terus kedepannya harapannya untuk PT Naritanya sendiri, karyawannya atau teman-teman yang ngedengerin, para calon pengusaha muda yang lainnya, ada pesan gak yang pengen disampaikan ke teman-teman yang lain? Sebetulnya kalau untuk teman-teman yang masih muda ya, terutama yang zaman sekarang ini kan milenial banget nih, udah pada kreatif, udah pada inovatif, cerdas, cermat mereka dalam melihat pangsa pasar. Tapi jangan lupa di era milenial ini berarti masuk ke digital juga. Iya. Nah, mulailah bermain di online. Itu penting ya. Penting itu banget. Penting banget. Jadi bayangin aja produk kita misalnya hanya mungkin minuman ini, kalau di onlinenya kita bagus cara ininya, memolesnya apapun itu, bisa meledak. Apapun itu Bisa dan dibuatkan franchise-nya. Oke. Kalau bisa, walaupun mungkin hanya berapa ini, buatin franchise-nya langsung, daftarkan langsung. Karena sekarang ini kan apalagi era pandemik ini, online kayaknya lebih kelihatan
menjanjikan. Iya, di dibanding era offline. Di era digitalisasi. seperti yang Mas. Intinya berarti buat teman-teman yang lain tuh harus kreatif, yang Yes, pasti yes, yes. smart dan responsif ya intinya Mas Dedi. Nah, pertanyaan saya ini kita bakal jadi pertanyaan terakhir atau lanjut lagi nih, kayaknya seru deh ya kalau lanjut. Soalnya kalau dari pertanyaan yang dikasih udah dihabisin semua Iya. sama Mas Dedi. Langsung dirangkum ya. Udah dirangkum semua. Yang lain tuh Mbak, ini kita kemarin kayak sampai ada yang sejam 2 jam, ini Iya. kurang ya kan. Keren. Mungkin buat teman-teman, tadi kita ngomong soal PT Narita terus nih, tapi banyak Iya. kan teman-teman yang pengen tahu di mana nih alamat PT Oh, iya. Narita. Oke, alamat PT Narita Singgasana di Jalan Raya Pariwisata. Letaknya di Meninting, Sandik ya. Terus kita sudah 6 tahun juga di sana. Wow. Sebentar lagi kita akan pindah ke kantor baru. Wah sih. Nanti di kantor baru kita undang lagi ya kan. Saya podcast balik ya. Iya. Gantian diundang ya. Oke. Terus di kantor yang baru kita buat suasana baru. Jadi sekarang karyawan-karyawan Narita Singgasana banyak yang muda semua. Udah berapa banyak juga Mas karyawan? Dulu sempat sampai 23, sekarang turun menjadi 8, besok jadi 12 lagi. Tapi 8 orang tuh ada 8 orang-orang yang terpilih ya. Yes. Termasuk orang-orang ini Yeah. walaupun agak nyanyal. Agak nyanyal tapi dia tapi iya. hatinya baik insyaallah Mas ya. Hatinya baik insyaallah ya. Oke, Mas Dedi, sebelum kita ke kesimpulan, saya pengen tanya sesuatu yang menarik nih dari apa yang tadi dijawab sama Mas Dedi perihal Lombok Pos. Soalnya kayaknya Lombok Pos itu waktu itu jadi apa ya, batu loncatan atau momentum mungkin ya, akhirnya dari Narita yang waktu itu masih kecil, mungkin bisa dibilang waktu itu masih kecil, terus akhirnya dapat job mungkin dan waktu itu dari perusahaan yang notabene-nya saat itu memang besar, bahkan sampai sekarang besar, Lombok Pos. Itu bisa ceritain nggak? Dan akhirnya itu malah jauh banget kan, yang awalnya MKN, properti, IT. Nah, iya. Bisa cerita melalang melintang. Oke. Jadi awalnya ditelepon sama Mas Alfian untuk ini ada satu proyek nih, bagaimana kita bisa membangun sebuah perusahaan baru, tentunya di bawah naungan Lombok Pos. Kita mau gandeng Narita Singgasana. Oke. Akhirnya gue mikir, bagus nih, ya kan? Karena kita lihat Change Lombok ya. Posnya kan gede, Iya. ya kan? Namanya sudah Siapa besar. sih yang Siapa nggak tahu sih yang nggak Lombok tahu? Pos? Ya kan? Kantornya ya udah keren ya kan? Dibanding kita mungkin 3x3 kali. Nah, pindah kalian lebih. iya. Dan akhirnya saya putuskan jadi bergabung. Nah, pada saat bergabung kita launching langsung di tahun 2017. Itu kita bergerak di bidang IT, di mana Lombok Pos ini kan punya tower-tower yang sudah siap pakai. Keuntungannya kita untuk konektivitasnya gampang. Makanya ke depan ini IT kita insya Allah makin keren nih. Jadi mungkin sempat terganggu kemarin karena gempa, karena COVID. Insya Allah tahun 2021, 2022 lebih baik lagi. Berarti yang bakal ditingkatin banget nih IT-nya bakal ya. Karena kenapa? Yang pertama bukan sekedar bicara wifi-nya. Jadi sana ada software juga kita bisa buat, hardware-nya bisa, website bisa, apapun aplikasi pun bisa sebetulnya. Tergantung permintaan pasar. Nah, maka dari itu saya lihat IT ini kan luas. Dari mungkin smart home juga di-connecting dengan perumahan saya juga bisa. Atau saya buat sebuah perumahan semua gratis wifi juga bisa, disupport bisa. Nah, cuman memang mungkin momentumnya belum. Iya, benar. Nah, 2021 inilah kelihatannya IT kita yang di PT Suara Nusa Multimedia yang kita branding namanya Enlink ini insya Allah jauh lebih baik lah. Dan kita pelanggan juga udah lumayan, kita bisa masuk ke pelosok-pelosok yang tidak dimasuk oleh orang lain. Contohnya di Selong Belana. Iya, itu Enlink masuk. Iya, masuk. Itu nggak ada sinyal loh. Iya, nggak ada sinyal kan? Kita ada. Wow. Karena kita kanibal. Nah, ya kan? Nyuntik sana, nyuntik sini. Bener. Nah, jadi keunggulannya kita di situ. Jadi bisa masuk di pelosok-pelosok. Mungkin lewat podcast ini juga saya bisa sharing tentang produk Enlink nih. Sebetulnya besok ke depan tuh cukup dibutuhkan nih. Jadi ambil yang pertama lah.
ambil yang pertama berarti harganya pertama. Benar. Iya kan? Kalau sudah mulai rame-rame harganya naik tuh. Telat, ini Jangan telat, ya kan? Iya loh harus. Berarti Enling harus jadi macan sendiri dong. Yes, Di- iya. di Itu harapan kilatnya. saya. Jadi bersama Mas Alfian, insya Allah yakin dan saya percaya bahwa Enling ini salah satu IT yang bagus besok ke depannya di Lombok terutama ya. Oke. Jadi itu tadi soal Enling ya, yang Iya. Enling yang banget itu nanti kita bisa Boleh, cerita boleh, lagi soal boleh. Enling ya. Di balik meja ya. Kesimpulan buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Oke. Gimana dari Mas Dedi? Yang pertama sih kita jangan pernah pandang lihat umur atau bicara modal. Kadang-kadang kita terpaku sama pikiran sendiri bahwa saya tidak bisa, bahwa saya belum punya sesuatu, bahwa saya bukan siapa-siapa. Justru karena bukan siapa-siapa, maka tunjukkanlah Anda itu siapa-siapa. Oke. Gitu loh. Ya, untuk yang anak muda terus berjuang, terutama mungkin semangat ya. Semangat aja, terus kerja yang cerdas, ikhlas itu terutama karena rezeki itu goib. Jadi karena dia goib kita harus semangat. Dan lagi satu mungkin pesan saya, bagi saya melihat kita ini magnet sebetulnya. Magnet, saya kasih satu ilustrasi. Ketika rezeki itu nempel ke kita harus pelihara momentumnya. Contohnya, kalau orang lagi jadi artis, itu kan naik, dia pelihara momentumnya, rezeki terus naik. Iya benar. Begitupun sebaliknya, masalah juga begitu. Ketika kita ada masalah, jangan kita diamkan, Jangan terlarut. cepat selesaikan. Karena kalau enggak kita selesaikan, dia datang semua. Oke. Ketumpuk kan, sampai orang bilang ada yang sudah jatuh ketimpa tangga lagi, ya kan, sampai ada peribahasa nggak selesaiin iya, masalah. karena kita magnet itu tadi. Maka kita ketika dikasih kesempatan sama Tuhan, dapat rezeki yang lebih, kita bisa jaga momentum itu. Oke. Itu sih. Intinya berarti dari Mas Dedi adalah jaga momentum itu. Yes. Jika misalnya kalian punya masalah, segera selesaikan selesaikan. masalah itu. Dan kalau misalnya teman-teman lagi di atasnya, silahkan stay high, tapi tetap jangan lupa sama Tetap yang di rendah bawah. hati. Harus tetap Siap. down to earth ya. Siap. Harus stay humble. Jadi terima kasih buat Mas Dedi Oke. yang udah hadir di sini. Jadi di sini Mas Dedi pun buat saya pribadi itu nunjukin kalau misalnya siapapun kalian mungkin bisa jadi seperti Mas Dedi, bisa jadi seperti orang lain yang kalian mau. Ya. Silahkan mimpi setinggi-tingginya karena kalian pasti akan bisa selama kalian memang masih semangat. Mimpi kalian yang memang mungkin sekarang masih pijakan kakinya di bumi, suatu saat nanti pasti akan terbang tinggi. Asik, asik. Terima kasih buat Iya. Mas Dedi, buat Oke. teman-teman dari PT Narita Kasih, juga. kasih. Terima kasih sekali lagi karena udah hadir di sini. Oke. Semoga kedepannya kita bisa kerja sama lagi. Mungkin nextnya akhirnya memang bakal diundang sama Mas Dedi di Siap. studionya sendiri. Kita let's see ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Dedi. Terima Ya, kasih juga buat sama-sama. semuanya. Saya Oke, Anto, siap. ini Mas Dedi. Siap. Minta Bye. doanya ya. Oke, Minta doanya. siap. Endling, Oke. endling, endling. Oke.